Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Alfalah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada konten kali ini kita akan membedah sebuah karya susastra. Selamat menyaksikan. Adapun karya susastra yang akan kita bedah pada hari ini yaitu puisi yang berjudul Sajadah Panjang, karya dari Taufik Ismail. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud dan tak lepas kening hamba mengingat dikau sepenuhnya. Untuk membedah karya susastra pada hari ini, kita menggunakan pisau bedah struktur genetik. Tentu teman-teman bertanya-tanya, apa sih struktur genetik? Jadi, struktur genetik adalah salah satu metode dalam menganalisis karya susastra. Analisis struktur genetik ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, struktur teks, yang kedua, konteks sosial, dan yang ketiga, pandangan dunia pengarang. Untuk teman-teman ketahui, puisi Sajadah Panjang ini diciptakan oleh Taufik Ismail pada tahun 1974. Mendengar nama Taufik Ismail sendiri tentu tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi, kebanyakan orang terkadang salah dalam menanggapi siapa Taufik Ismail ini. Terutama di lingkungan saya sendiri, saya bertanya, tahu ndak siapa Taufik Ismail? Kebanyakan dari mereka menjawab, oh yang menciptakan lagu-lagu wajib itu ya. Mereka berpikir bahwa Taufik Ismail ini adalah Ismail Marzuki. Tentu mereka berdua adalah orang yang berbeda. Untuk mengingatkan ingatan teman-teman tentang Taufik Ismail atau yang bergelar Datuk Panji Alam Khalifatullah lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1935. Nama ayah dari Taufik Ismail, Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail, seorang ulama terkemuka Muhammadiyah. Sedangkan ibunya bernama
Aktinur Muhammad Nur. Dari latar belakang keluarga ini, Taufik Ismail lebih dikenal sebagai penyair yang bernapaskan keagamaan. Taufik Ismail sendiri sudah bercita-cita menjadi seorang sastrawan semenjak menduduki sekolah menengah atas. Beliau menempuh pendidikan sekolah menengah atas di Pekalongan. Taufik Ismail ini adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Ida Ismail dan Rahmat Ismail. Taufik Ismail mempunyai seorang istri yang bernama Esi Yati-Yatim. Dari pernikahannya dengan Esi Yati-Yatim, beliau dikaruniai seorang putra tunggal yang bernama Bram Ismail, yang sekarang bekerja di PT Unilever, perusahaan Amerika Serikat. Anaknya ini meneruskan karir dari ayahnya. Taufik Ismail sendiri juga pernah bekerja di perusahaan Amerika Serikat ini selama 12 tahun, sejak tahun 1978. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita tahu bahwa Taufik Ismail adalah seorang anak ulama, sehingga Taufik Ismail ini sering menciptakan karya-karya sastranya yang bernafaskan keagamaan. Salah satu contohnya yaitu puisi yang akan kita bedah pada hari ini, puisi yang berjudul Sajadah Panjang. Puisi Sajadah Panjang adalah salah satu karya sastra dari Taufik Ismail yang ingin menyatakan tentang pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Metafora Sajadah Panjang sendiri adalah metafora yang jelas mendekatkan kita kepada simbol-simbol Islam. Melalui metafora ini, Taufik Ismail ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang yang selalu tunduk dan sujud di hadapan Sang Pencipta. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, apa sih itu metafora? Tentu teman-teman ada yang ingat dan ada yang lupa. Metafora sendiri adalah majas atau gaya bahasa. Jadi, majas metafora adalah suatu gaya bahasa dalam karya sastra yang bermakna kiasan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki sifat sama atau hampir sama dengan objek yang lainnya. Jadi itu adalah majas metafora. Simpelnya seperti ini, ketika kita memberikan simbol masjid, tentu masjid identik dengan orang Islam. Jadi seperti itu. Itu namanya majas metafora. Kembali kepada puisi Sajadah Panjang. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati. Tentu jika kita pikirkan secara fisiknya akan terasa sangat aneh, bahkan konyol. Sajadah itu terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan. Bagaimana bisa sajadah ini terhampar dari buayan di rumah kita sampai ke tepi kuburan yang ada di kampung kita misalnya? Tentu kita merasa aneh dengan pernyataan itu. Ternyata makna dari kaki buayan sendiri adalah kelahiran, sementara kuburan menyimbolkan kematian. Sedangkan sajadah bermakna ibadah dan ketundukan kita kepada Sang Pencipta dari lahir sampai kita wafat nanti. Di kata berikutnya, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Jika dipikirkan sepintas lalu, mengukur jalan seharian, wah tentu kita akan capek. Pasti itu yang terbayang di benak kita, mengukur jalan seharian. Tentu jalan ini sangat panjang, tak ada habisnya, seperti itu. Ternyata maknanya sangat dalam dan mengena di kehidupan kita. Kita juga bisa lelah dan bisa capek
dalam menjalani kehidupan duniawi. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Nah, disitulah kita melepaskan dunia kita dan kembali tunduk dan sujud kepada Sang Pencipta. Puisi Sajadah Panjang ini diciptakan oleh Taufik Ismail untuk menggambarkan kehidupan, yang mana sajadah ini berawal dari buayan ibu sampai ke tepi kuburan. Begitu pula dengan halnya sholat, mulai dari subuh sampai ke isya, begitu seterusnya sampai akhir hayat kita. Jika sajadah ini disatukan, maka tentu sajadah ini akan sangat panjang. Begitu kata beliau, yang saya kutip dari sebuah artikel. Baiklah, mungkin hanya demikian kita membedah karya susastra dari Taufik Ismail, puisi yang berjudul Sajadah Panjang. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.